Kalau kita berbicara soal politik identitas ini, dia selalu praktis dan hampir tidak ada ideologi apapun, kecuali hanya ingin mencapai kursi pimpinan dengan menghalalkan segala cara. Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, pada video saya kali ini saya mau membahas tentang apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem beberapa hari belakangan ini. Secara mengejutkan, akhirnya Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Surya Paloh mengumumkan 3 nama calon presiden untuk Pilpres 2024 nanti. Dan menurut saya ini adalah sebuah kejutan, di mana kita tahu partai-partai lain sibuk mencari koalisi. Tetapi yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini sungguh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh partai-partai lain. Nah, tentunya dalam pemilihan nama calon presiden ini ada 3 nama yang disebutkan atau yang telah ditunjuk oleh Partai Nasdem. Yang pertama ada nama Anies Rashid Baswedan. Lalu di urutan kedua disusul dengan nama Andika Perkasa. Kemudian ada nama Ganjar Pranowo. Nah, menurut saya, kalau Partai Nasdem ini memilih Anies Baswedan, saya pikir tidak menjadi masalah bagi saya. Lagian kan Anies Baswedan ini kan tidak mempunyai partai, sehingga dia bebas dipilih oleh partai manapun. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa di mana Partai Nasdem ini adalah, atau Surya Paloh pernah mengatakan bahwa partainya tidak mau terjerat dalam politik identitas. Nah, kita tahu Anies Baswedan ini kan terkenal dengan politik identitas. Dia memenangkan Pilgub DKI dengan cara-cara yang tidak benar. Lalu yang kedua ada nama Andika Perkasa. Dan ini yang menurut saya sangat tidak sopan dan tidak etis. Bagaimana saya bisa katakan demikian? Kita tahu bahwa Bapak Andika Perkasa ini, beliau ini kan masih aktif di TNI sebagai panglima tertinggi. Nah, tentunya ketika nama Bapak Andika Perkasa dimasukkan dalam nama capres yang ditunjuk oleh Partai Nasdem, saya kira ini akan mengganggu pekerjaannya Bapak Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ya, memang beliau akan pensiun sebelum 2024 nanti. Tetapi sangat tidak etis lah, di mana ketika seseorang masih aktif lalu kita menunjuk dia sebagai calon presiden, tentunya ini akan menjadi atau cara dia bekerja dengan timnya itu akan berbeda.
tentunya beliau akan berpikir atau akan berjalan dua kaki di tempat yang berbeda. Lalu yang ketiga, ada nama Ganjar Pranowo. Bagi saya nama ini adalah nama yang sangat mengejutkan publik, termasuk saya sendiri. Kita tahu bahwa sampai saat ini, Bapak Ganjar Pranowo ini masih sebagai kader dari Partai PDI Perjuangan. Ini ibaratnya Pak Ganjar ini masih pacarnya orang, tetapi diselingkuhi oleh Partai Nasdem. Ibaratnya seperti itu. Tetapi saya kira apa yang dilakukan oleh Nasdem dengan memilih nama Ganjar Pranowo mungkin lebih kepada karena selama ini dia melihat ada gonjang-ganjing di dalam Partai PDI Perjuangan itu sendiri. Sehingga mereka benar-benar memanfaatkan momen ini. Karena kita tahu sampai saat ini PDI Perjuangan belum menentukan siapa calon presiden yang akan mereka usung di tahun 2024 nanti. Lalu saya berpandangan apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini dengan menentukan nama-nama atau 3 nama yang sudah ditentukan oleh Partai Nasdem ini, saya pikir 2 nama ini hanya akan menjadi ban serep, yaitu Bapak Andika Perkasa dan juga Bapak Ganjar Pranowo. Karena begini, mungkin Nasdem menjaga jika suatu saat nanti Anies Baswedan tidak mau mencalonkan diri dari Partai Nasdem, sehingga masih ada pilihan lain, yaitu Bapak Andika Perkasa dan juga Bapak Ganjar Pranowo. Atau misalnya Anies Baswedan ini dipilih oleh partai lain, kemudian Bapak Ganjar Pranowo dicalonkan dari Partai PDI Perjuangan, setidaknya mereka masih mempunyai satu stok lagi, yaitu Bapak Andika Perkasa. Ya, kita tahu kalau Bapak Andika Perkasa ini kan memang beliau tidak mempunyai partai, sama seperti Anies Baswedan. Nah, bagi saya Partai Nasdem ini sebenarnya sudah salah memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena ini tentu akan membuat nama Nasdem itu hancur atau jatuh. Ya, siapa yang tidak kenal Anies Baswedan? Atau mungkin Nasdem ini hanya mau mengangkat nama Anies ini biar tenar hanya sampai pada bulan Oktober. Ya, setelah itu kan kita tahu jabatannya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI itu kan akan berakhir. Kalau kita berbicara soal politik identitas ini, dia selalu praktis dan hampir tidak ada ideologi apapun, kecuali hanya ingin mencapai kursi pimpinan dengan menghalalkan segala cara, meskipun harus membuat keterpecahan bangsa. Nah, ini yang saya lihat ada pada Partai Nasdem, di mana Surya Paloh ini merasa semangat untuk tidak terjebak pada politik identitas. Tapi sayangnya, seperti yang sudah saya katakan pada awal tadi, di mana salah satu keputusan Rakernas itu, Anies Baswedan menjadi salah satu nama yang diusulkan menjadi capres pada tahun 2024 nanti. Kalau begini, apakah bisa dibilang bahwa Nasdem ini baru saja mengangkat politik ayat dan mayat? Bahkan sampai trending di media sosial, mereka membuat sebuah tagar bahwa tenggelamkan Partai Nasdem. Ini karena apa? Karena akibat dari Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan itu sangat berpengaruh.
Saya kira ini belum terlambat. Dan ini yang menjadi keheranan bagi saya, kenapa partai ini tidak memiliki kader-kader yang bisa dicalonkan sebagai calon presiden. Lah tujuan kita mendirikan partai itu kan agar kita bisa mendidik para kader-kader untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau kita mendirikan sebuah partai, lalu ketika penunjukan calon presiden kita memilih dari luar partai, nah ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Lalu apa gunanya orang-orang di dalam partai itu? Seharusnya itu kan dibina, dididik. Ya ini mungkin yang dikatakan menggunakan cara-cara yang instan biar lebih cepat. Ya kalau memilih nama Anies ini kan lebih tenar. Sudah terkenal di mana-mana. Terkenal dengan politik identitas. Terkenal dengan cara dia menata kata. Terkenal dengan bagaimana dia melarikan dari masalah. Sehingga itu akan membuat partai Nasdem akan jatuh